Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Agatha. Jadi di sini saya akan membuat channel. Nah, channel ini macam-macam nanti. Channel ini berkaitan dengan geografi. Jadi yang pertama mungkin kita akan membahas soal-soal yang kaitannya mungkin ya soal UTBK atau soal-soal yang berkaitan dengan soal geografi baik itu kelas 10, 11 maupun 12. Nah, jadi intinya di sini adalah saya akan memberikan materi, membahas soal, dan nanti kita saling belajar. Jadi saya bukan menggurui atau merasa paling bisa. Jadi di sini saya akan belajar bareng-bareng teman-teman. Jadi apabila nanti ada sesuatu yang salah, mohon silahkan dikritik, diberi saran dan sebagainya supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Jadi di sini ada soal. Nah, soalnya itu adalah soal geografi. Ini saya ambil dari soal SBMPTN 2019. Karena tahun 2020 kemarin tidak ada SBMPTN atau sekarang itu kita kenal sebagai UTBK. Nah, jadi kita lanjut atau kita mulai lanjut belum ada ini. Kita mulai dari nomor 1. Nah, jadi mungkin nanti soalnya loncat-loncat nanti entah hybrid nomor 1 kemudian nomor 5 atau nomor 10. Nah, itu nanti kita menyesuaikan saja. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas yang nomor 1. Nomor 1 ini adalah soal SBMPTN 2019. Jadi di sini dikatakan bahwa erosi tanah di Parangtritis yang membentuk cekungan antar gumuk pasir adalah, nah ini ada beberapa jawaban. Yang A itu abrasi, B ablasi, C deflasi, D ekskarasi, dan E itu korosi. Nah, sebelum kita jawab soalnya, kita masuk dulu ke pembahasan. Nah, erosi di Parangtritis itu tipe yang seperti apa? Nah, jadi di Parangtritis sebenarnya lebih tepatnya ini di Parangkusumo di daerah selatan Yogyakarta. Itu daerah yang mepet berdempetan dengan pantai Parangtritis. Namanya itu adalah Pantai Parangkusumo. Nah, Pantai Parangkusumo itu ada bentuk lahan. Nah, jadi di dalam geomorfologi itu ada yang namanya bentuk lahan. Misalkan geomorfologi. Nah, di dalam geomorfologi itu kaitannya ada namanya bentuk lahan. Nah, bentuk lahan. Nah, bentuk lahannya apa yang ada di Parangtritis atau Parangkusumo ini? Bentuk lahannya adalah bentuk lahan aeolian. Nah, aeolian itu dipengaruhi oleh faktor apa? Jadi aeolian itu dipengaruhi oleh faktor angin. Nah, jadi pembentukan muka bumi yang dipengaruhi oleh faktor angin. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau peristiwanya itu adalah pasir yang ada di pantai tersebut itu terbawa angin, kemudian dia membentuk yang namanya gumuk pasir. Gumuk pasir namanya. Jadi seperti itu. Nah, nanti bentuk gumuk pasir macam-macam, ada yang bulan sabit, kemudian parabola dan sebagainya. Nah, jadi itu saja singkat apa namanya bentuk lahannya. Dia itu bentuk lahan aeolian. Nah, setelah kita bahas aeolian jadi angin, nah kita mulai bahas satu persatu. Jawabannya, yang A itu adalah abrasi. Abrasi ini dari apa? Abrasi itu adalah pengikisan oleh air. Tepatnya oleh air laut atau ombak lah. Jadi seperti itu. Ini oleh air laut. Kemudian ablasi. Nah, ablasi itu apa? Ablasi ini pengikisan tanah yang dibawa atau yang terlarut oleh air. Jadi air itu mengalir kemudian dia mengikis tanah yang ada di sekitarnya. Jadi itu yang namanya ablasi. Kemudian deflasi. Nah, deflasi itu apa? Nah, deflasi itu adalah pengangkutan materialnya itu contohnya itu debu atau pasir oleh angin. Nah, ini oleh
Jadi seperti itu. Kemudian ekskarasi, kalau ekskarasi itu oleh es. Nah, kalau korosi jelas ya, korosi itu adalah pengkaratan. Jadi besi yang mengalami pengkaratan atau apa istilah Jawanya itu tayeng. Karatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari seperti ini bisa dilihat bahwa kira-kira yang jawabannya tepat itu apa? Abrasi, ablasi, deflasi, ekskarasi, atau korosi. Nah, jadi di antara jawaban-jawaban ini yang paling tepat itu adalah deflasi. Karena kembali lagi deflasi itu adalah pengangkutan debu atau pasir oleh angin. Dan di Parangtritis atau Parangkusumo itu adalah bentuk lahan aeolian berupa gumuk pasir. Nah, gumuk pasir itu adalah proses pengangkutan debu yang disebabkan oleh angin ini. Jadi nomor 1 jawabannya adalah deflasi. Jadi seperti itu. Nah, oke. Mungkin kita bahas soalnya satu-satu dulu. Mungkin setelah ini saya upload lagi, jadi silahkan teman-teman apabila jawaban saya kurang tepat silahkan didiskusikan, silahkan dikritik, saran, kemudian sesuatu yang kiranya belum sempurna silahkan dikasih saran supaya channel ini bisa berkembang lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you next time.